Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi bersama saya Welachen. Saudara, kemarin malam adalah puncak perayaan HUT Kota Jakarta ke-498. Gubernur Pramono Anung mengundang seluruh warga Jakarta untuk hadir merayakannya di lapangan Banteng. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan ulang tahun Jakarta kali ini mengambil tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Lapangan Banteng dipilih sebagai tempat perayaan karena merupakan salah satu taman yang buka 24 jam. Pramono berharap di ulang tahunnya Jakarta terus berkembang jadi kota modern. Saya mengundang seluruh warga Jakarta untuk hadir dan merayakan bersama HUT ke-498 Kota Jakarta yang akan digelar malam ini di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Semoga Jakarta terus berkembang menjadi kota modern dan penuh inovasi demi kesejahteraan warganya. Di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu malam, sejumlah musisi papan atas tampil menghibur warga. Warga yang datang ke perayaan puncak ulang tahun ke-498 Jakarta menikmati penampilan musisi seperti Juicy Lucy, Wali Band, JKT48, Sandi Sandoro, Diskoria, dan Keroncong Tugu. Selain itu, acara bertajuk Jakarta Kota Global dan Berbudaya ini juga menghadirkan pentas seni, budaya, serta parade adat Betawi. Sementara itu, Saudara, Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Jarod Saiful Hidayah bilang banyak tantangan yang dihadapi Jakarta menjelang 5 abad usianya. Untuk menjadi kota global kelas dunia, Jarod bilang dirinya selalu mencintai kota Jakarta yang menginjak usia 498 tahun. Untuk Jakarta, selamat ulang tahun ke-498, 2 tahun menjelang 5 abad. Jakarta ke depan menuju kepada kota global yang berbudaya. Bukan hanya berbudaya, kota global yang berbudaya, beradab, kota global yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Banyak tantangan yang harus kita atasi bersama, dan saya yakin kalau kita bersatu, kita akan mampu melewati berbagai tantangan itu. Selamat ulang tahun Jakarta, sukses selalu. I will always love you Jakarta. Selain itu, Saudara, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2018 Sandiaga Uno bilang, Jakarta sebagai kota global kelas dunia jangan meninggalkan jati dirinya, yaitu budaya Betawi sebagai identitas Jakarta. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu, selamat ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, kota global yang berbudaya. Kita bersyukur kota Jakarta ini terus menjadi magnet untuk ekonomi Indonesia. Jakarta dengan transisi menuju kota global tidak akan meninggalkan jati dirinya. Karena jati diri bangsa warga Jakarta itu ya budayanya Betawi. Jadi budaya Betawi ini salah satunya tadi pantun. Pantun ini harus terus kita dorong, kita jadikan suatu identitas Jakarta. Ketemu Bu Eni dari Rusunawa Cakung. Cakep. Kalau Bang Oma dari Pondok Jaya. Cakep. Jakarta jadi kota global harus didukung. Cakep. Tapi jangan lupa terus berbudaya. Masih soal ulang tahun Jakarta ke-498, Saudara. Kemarin, tepatnya hari Minggu 22 Juni 2025, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif Rp1 untuk semua angkutan umum Jakarta. Bagaimana antusiasme warga? Kami hadirkan perjalanan jurnalisme Kompas TV, Rahma Piliang, dan juru kamera Septia Yoga untuk Anda.
Di hari ulang tahun Jakarta ke-468, Pemprov DKI Jakarta ini memberikan hadiah kepada warga Jakarta, yakni tiket seharga Rp1 untuk semua angkutan umum yang ada di Jakarta. Saat ini saya sudah berada di MRT Bundaran HI dan juga mencoba apakah benar ya harga tiketnya cuma Rp1. Yuk, ikuti saya. Stasiun MRT Bundaran HI di hari Minggu ini sangat ramai. Warga memanfaatkan tarif Rp1 untuk berkeliling kota, berlibur di akhir pekan bersama keluarga. Tarif Rp1 diberikan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Tak hanya MRT, tapi seluruh angkutan umum di Jakarta. Ada tarif Rp1 kan, jadi tadi dari Kelapa Gading kita naik busway, nyambung turun ke sini HI terus mau naik MRT ke Lebak Bulus. Nah, Nanti balik lagi? nanti balik lagi, naik busway lagi ke Kelapa Gading, muter lagi gitu. Bapak tahu itu? Tarif Rp1 untuk seluruh moda transportasi di DKI Jakarta sangat diminati warga. Gerbong-gerbong MRT dipenuhi penumpang. Mereka yang sehari-hari tidak menggunakan layanan MRT memanfaatkan ajang Rp1 ini untuk berjalan-jalan menggunakan MRT. Saudara, saya turun di stasiun Istora Mandiri dan tadi saya sudah mengecek di uang elektronik di kartu ini memang berkurang Rp1. Ini artinya saya sudah mendapatkan hadiah atau menggunakan hadiah yakni tarif Rp1 untuk semua angkutan umum yang ada di Jakarta di tanggal 22 Juni 2025 ini. Rahma Piliang, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pemerintah berencana memperkecil ukuran rumah subsidi menjadi 14 dan 23 meter persegi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bilang harga tanah yang mahal di perkotaan menjadi alasan untuk memperkecil rumah subsidi. Contoh rumah subsidi terbaru dipertunjukkan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Rumah seperti ini menurut rencana dibanderol sekitar Rp100 juta dengan cicilan Rp600.000 per bulan. Rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter ini lebih kecil dari ukuran rumah subsidi sebelumnya, yaitu 60 meter untuk luas tanah dan 36 meter persegi untuk luas bangunan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut harga tanah di daerah dekat perkotaan semakin mahal. Karena itu ukuran rumah subsidi diperkecil jadi 14 dan 23 meter persegi agar tetap terjangkau. Menurut Menteri Marwarar, rumah berukuran kecil tetap layak asalkan tidak kumuh. Kenapa tanahnya mahal? Nah, jadi bagaimana caranya? Tentu kita berpikir tanahnya diperkecil, desainnya dibuat bagus, dibuat tidak kumuh dan menarik. Kalau isunya soal 60 meter itu, mau saya kasih lihat yang 60 meter yang kumuh, boleh? Yuk kita lihat. Jadi nggak ada jaminan juga 60 meter nggak kumuh. Sejumlah warga menilai ukuran rumah subsidi terlalu kecil untuk keluarga dan hanya cocok satu penghuni. Itu kecil ya. Tapi kalau untuk sendiri juga bisa, tapi kayaknya kurang maksimal deh, itu terlalu kecil banget karena. Udah ngeliat kan dia tingkat ya, cuma kayaknya untuk kalau keluarga berencana anak 2 terlalu kecil ya. Keluarga kecil, keluarga muda sih oke kayaknya, cuman kalau keluarga yang banyak anak kayaknya repot deh. Karena tempat bermain anak juga nggak ada kayaknya gitu ya, sempit sekali Kak, menurut saya itu Kak. Menurut Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, Teguh Arianto, rumah subsidi belum memenuhi standar yang memperhitungkan aspek psikologis dan kesehatan pemilik rumah. Untuk pasangan muda yang belum memiliki anak, mungkin rumah masih dengan luasan seperti itu masih terasa mencukupi. Tetapi bagaimana bila dia sudah memiliki 1 anak atau 2 anak, itu sesuai standar yang memang sudah ditetapkan, itu jelas perlu lebih luas lagi. Karena bagaimanapun juga standar itu sudah ditetapkan berdasarkan penilaian dari psikologis, kemudian sosiologi, dan juga kesehatan manusia. Memiliki rumah merupakan impian banyak keluarga. Rumah subsidi bakal dibangun di daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Cikampek. Tim Liputan Kompas TV.